teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali menganalisa candle ya. Oke, kali ini candlenya ini ada di Binomo ya, di platform Binomo. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Di sini candlenya sudah ada yang saya kasih nomor ya, berjumlah kurang lebih 30 ya. 30 menit candle. Ini lumayan banyak ya. Biasanya saya cuma 25 sampai 20 candle ya. Ya, ini sekalian aja ya. Kita analisa apa yang terjadi di market ini. Oke, yang pertama kita tentukan dulu trennya bagaimana. Trennya ini pada dasarnya ranging ya. Kenapa begitu? Karena setelah downtrend ya. Jadi di sini ada downtrend sebelumnya dan di sini dia menemukan akhir dari downtrend dan dia mulai start ranging ya. Karena IMA 20 sudah mulai datar, ini 50 IMA sudah mulai datar dan 100 IMA akan datar ya. Oke, start di nomor 1 itu adalah candle seperti dragonfly doji bearish ya. Bearish itu artinya merah, bullish itu artinya hijau warnanya ya. Oke, doji seperti ini, wick bawahnya selling pressure ya. Karena kenapa? Ini hasilnya adalah bearish ya. Tapi kalau di live chart kita agak susah ya memprediksi. Oke, ini candle bearish, wick atas, wick bawah, wick doji ditembus ya sedikit. Karena ini trennya down, maka kalau kita ini sebenarnya jangan entry di sini ya, jangan entry karena ini sudah down banget ya, down dari sini, down seperti itu, merah-merah semua candlenya. Maka muncul candle doji ini, doji dari Gravestone ya, Gravestone doji. Itu adalah nomor 3. Ini artinya ini biasanya adalah pola penerusan ya. Di sini ada candle 1, 2. Biasanya di sini bearish ya, harusnya kalau dia memang meneruskan. Tapi kalau udah dia mulai doji ini, hati-hati ya. Jadi pada dasarnya nomor 4 kita tidak bisa prediksi dulu ya, karena ini dojinya begitu. Ada wick bawahnya membuat lower low. Kemudian nomor 4 itu muncul candle bullish ya. Itu adalah candle bullish yang membentuk pola morning star. Morning star antara 2, 3 dan 4 candlenya itu membentuk morning star. Nah, apakah morning star ini valid ya? Bisa kita katakan valid ya. Kenapa? Karena dia membuat higher high dan melakukan break terhadap opening price dari candle sebelumnya. Maka di candle nomor 5 ini harusnya kita probability-nya, peluangnya adalah buy ya, entry buy di sini. Sehingga kita bisa profit ya. Dimana candle 5 ini adalah candle penembusan ya. Ini ada yang ditembus wick dari doji ini ya, yang merupakan resisten juga. Tetapi udah terbentuk begini, karena tren besarnya masih down, hati-hati jangan melakukan penerusan ya, karena bisa jadi hasilnya seperti ini. Tunggu retracement dulu lah kalau setelah downtrend itu ya, kalau kita opsi buy. Kemudian candle nomor 6 itu adalah candle seperti itu, seperti hammer, bukan hammer ya, candle bearish merah seperti itu ya, mirip-mirip hammer. Dan dia ini meragukan ya, karena di sini ada support, dan kalau saya pribadi saya tidak bisa memprediksi ini ya, candle nomor 7. Kenapa? Karena dia ini di close-nya hampir di 50% ya. Ekornya mendapatkan rejection dari 20 IMA. Tapi masalahnya kita punya trend up ya di sini.
Jadi di sini sangat rawan sekali open posisi. Kita lihat dulu konfirmasinya di nomor 7. Nomor 7 ternyata doji ya. Doji artinya kalau 5 dan 6 kita asumsikan dark cloud cover ya, dark cloud cover yang asumsi kita sebelumnya reversal dari 20 EMA. Berarti ini adalah gagal ya teman-teman ya. Jadi candle nomor 7 ini mengalami kegagalan dari dark cloud cover. Karena kenapa? Karena setelah formasi dark cloud cover, agar bisa dikatakan sukses, dark cloud cover itu harus menghasilkan candle yang bearish besar ya. Jadi nomor 7 ini sebenarnya sudah menjadi menjadi tanda bagi kita bahwa di sini kemungkinan akan terjadi konsolidasi atau di sini akan terjadi bullish ya. Itu adalah asumsi kita sebelum candle nomor 8 terbentuk. Karena kenapa? Karena kita punya pola reversal di sini ya, pola Morningstar reversal. Dan di sini ada candle yang menembus juga. Jadi sebenarnya kita bisa entry buy di nomor 8, tetapi dengan open posisi di bawah dari wick doji ini ya. Itu di sini sebenarnya bisa buy. Tapi bagi yang ragu-ragu untuk yang mencari candle yang pasti, jangan juga boleh ya. Karena ini doji juga. Oke, sekarang dojinya ini juga kurang jelas ya. Kenapa begitu? Karena doji nomor 8 tidak menembus ekor dari doji nomor 7 ya. Jadi kan dia tidak pasti apakah di sana akan terjadi break atau tidak, karena ini tidak menembus, tidak membuat puncak yang lebih tinggi ya, atau higher high, sementara dia membuat lower low. Karena ada juga formasi candle yang seperti ini, bearish doji kemudian dia bearish ya. Ini merupakan pola penerusan juga kalau nomor 9 ini bearish ya. Ternyata nomor 9 adalah bullish, artinya penerusan bearish itu tidak terjadi, artinya yang trend yang strong adalah trend up ya. Tetapi setelah nomor 9 ini kita juga tidak bisa entry di nomor 10 ya, entry buy. Kenapa? Karena nomor 9 tidak menembus 20 EMA. Kemudian tren besarnya, tren globalnya masih turun, maka ini rawan sekali menjadi bearish seperti ini ya. Jangan dulu open posisi. Nah, setelah nomor 10 ini kita tahu bahwa di sini ada tekanan up ya. Ada tekanan up seperti Morningstar ini ya. Dan nomor 9 ini close di bawah atau dekat 20 EMA ya. Seharusnya kan yang menjadi acuan kita adalah jika 20 EMA menciptakan reversal, katakanlah terbentuk double top, dia harusnya nomor 10 ini membuat candle yang bearish besar ya, membuat pola engulfing lah seperti itu. Tapi ternyata dia tidak membuatnya. Dan candle nomor 10 itu adalah tidak juga menembus 50% dari body candle nomor 9 ya. Artinya kenapa? Artinya dia retracement ya. Ini adalah candle retracement karena ini 50%-nya di bawah ini. Maka nomor 11 kita bisa entry buy ya. Tapi kalau saya ini juga belum saya entry buy nomor 11 ini. Kenapa? Karena ini 20 YME masalahnya masih belum ditembus ya. Belum ada break dari 20 YME. Kita tidak tahu di sini. Tapi oke lah, itu hanya asumsi saja ya. Jadi nomor 11, 10 dan 9 ini sudah membentuk candle rally base rally ya. Kalau dalam istilahnya seperti itu ya. Nah, pola penerusan RBR gagal ya. Tapi ketika nomor 11 belum tahu kita ini gagal RBR-nya ya, rally base rally-nya. Kenapa? Karena nomor 12 belum terbentuk ya.
Kemudian nomor 12 ini menjadi konfirmasi bahwa candle dari penerusan RDR itu gagal ya. Kenapa? Karena setelah nomor 11 harusnya dia membentuk candle bullish ya, penerusan tren. Nah, itu kemudian nomor 12. Untuk nomor 13 gimana? Nomor 13 kita jangan juga entry ya. Karena ini masalahnya downtrendnya globalnya turun ya, downtrend. Kemudian kita tunggu nomor 13 candlenya seperti itu ya, dan dia stop di round number. Nah, ini sebenarnya bisa jadi buy, tetapi harus entry yang aman ya, karena ini round number, di sini ada round number. Tapi kita tunggu aja, jangan entry di 14 ya. Kita tunggu pola-pola candle selanjutnya. Kemudian nomor 14 candlenya seperti ini ya, kita tidak entry. Candlenya adalah itu seperti dragonfly doji, tapi doji merah ya. Artinya apa? Ini kalau pola penerusan, kalau pola reversal di sini inside bar, maka ini inside barnya gagal ya. Kenapa? Karena setelah inside bar 2 ini muncul candle ini, harusnya di sini candlenya bearish ya, menembus dari round number. Nah, ini udah ciri-ciri udah tidak ada reversal di sini ya. Kemudian kita tunggu nomor 15, kita tidak bisa entry juga. Nah, nomor 15 itu akhirnya muncul bullish ya. Bullishnya menembus dari 20 EMA dan juga round number. Sini ada round number, ditembus dan membuat higher high. Jadi kita prediksi bahwa di sini tidak ada reversal ya. Kalau ada reversal, ini harusnya bearish ya. Karena apa? Karena ekornya ini adalah kalau ini bearish berarti selling pressure, tapi ini tidak bearish malah bullish, berarti ini adalah buying pressure, dan buying pressure ini adalah aktif karena rally base rally ini aktif ya. Rally base rally, retracement, trend continuation atau penerusan. Nah, di nomor 16 ini kita mendapatkan pola yang asik ya. Jadi dia membuat ekor aman ke 20 YP dan round number, kita entry di sana. Jadi nomor 16 itulah sangat layak probability-nya untuk open posisi buy di sini ya. Jadi open posisi buy di sini, open posisi buy di sini bisa. Di sini jangan ya, ini rawan sekali. Tapi kalau udah di bawah ini bisa ya. Oke, itu nomor 16 akhirnya bullish. Nomor 17 lagi kita bisa entry buy di sini ya. Kita bisa entry buy di sini dengan memanfaatkan 50% body dari channel ini ya, di ujung ini. Kalau mau buy di sini ya, itu hasilnya doji, tapi kalau buy di sana juga profit ya. Tentunya buy harus di bawah dari closing price nomor 16. Nah, setelah nomor 17 terjadi, nomor 18 tidak bisa kita entry. Kenapa? Karena di sana sudah doji. Doji artinya indecision. Jadi tidak jelas mau kemana. Kita tunggu nomor 18. Nomor 18 akhirnya bullish. Dan ini membentuk pola penerusan juga ya. Identik dengan rally base rally ya, base rally. Tapi di sini kita tahu ada EMA besar, yaitu 50 EMA. Dan trennya utamanya down ya, jangan lupa tren utama. Nah, nomor 18 kita tidak bisa entry ya, karena kalau ini pola penerusan, ini harusnya menembus apa? Membuat candle bullish nomor 18 ini ya, nomor 19. Ataupun kalau mau entry penerusan boleh, tetapi harus di ujung ya. Nomor 19 itu harus di ujung sekali di sini ya. Tapi sekali lagi ini beresiko ya, karena di sini ada
50 EMA yang tidak ditembus dengan baik. Nomor 19 ini mengidentifikasikan bahwa penerusan ini gagal ya, pola penerusan gagal. Maka nomor 20 ini sebenarnya kita bisa sell ya. Ini bisa sell dengan memanfaatkan weak dari nomor 19. Jika ada rejection, kita bisa entry sell ya. Ataupun kalau kita sudah tahu polanya seperti ini, nomor 18 dan 19 adalah pola inside bar ya, yang merupakan juga pola reversal. Ya, sama kayak di sini diduga ini adalah inside bar yang harusnya menciptakan reversal. Tapi sayangnya di sini tidak ada EMA yang mempengaruhi ya. Kalau di sini ada EMA yang mempengaruhi, yaitu 50 EMA. Dimana posisi 50 EMA masih agak belum datar ya. Maka nomor 20 bisa sell, tetapi jika pengen memastikan pola juga nomor 20 juga boleh ditunggu ya. Tunggu nomor 20. Jangan open posisi. Maka nomor 20 menjadi spinning top bearish ya. Nah, ini lagi-lagi menjadi kendala bagi kita karena kalau ekor candle ada ekor atas ekor bawah itu biasanya momentum hilang ya. Tapi di sini perlu diingatkan ya, kalau candlenya ada ekor bawah, ekor atas ekor bawah dan dia mendapatkan rejection salah satu ekornya dari EMA besar, itu bisa juga menjadi kuat ya. Sama seperti ini contohnya. Nah, karena ini ada ekor atas ekor bawah, kita tunggu dulu candlenya seperti itu. Nomor 21. Nomor 21 doji ya, doji beres ya. Nah, ini juga nomor 21 ini tidak memberikan kita gambaran kemana price akan mengarah ya. Karena dia bisa jadi ranging di sana ya. Masih belum ada gambaran pasti. Kita tunggu nomor 22. Nah, nomor 22 akhirnya dia menjawab. Sebelumnya berarti dengan munculnya candle nomor 22 ini dikonfirmasi bahwa candle 18, 19, 20 adalah evening star yang membuat candle ini terbentuk ya. Dan ini adalah pola penerusan candle nomor 20, 21, 22. Jadi kita harus mengikuti pola-pola candlenya ya. Pola penerusan sukses, kita bisa entry di nomor 23. Kenapa bisa entry di sana? Karena dia sudah melakukan break kembali terhadap 20 EMA ya. Dan nomor 23 ini ekornya menyentuh lagi 20 EMA, di mana kita bisa entry aman di sini ya. Itu. Nah, setelah nomor 23 juga break round number ya. Nah, ini yang menjadi kendala kita lagi. Ingat, ini bukanlah strong downtrend ya. Kenapa? Karena marketnya ranging. 20 EMA sudah mulai seperti datar, seperti begitu. Dia akan bisa menciptakan bullish yang besar ya. Walaupun candle sebelumnya adalah bearish seperti ini ya. Kenapa di sini kita tidak layak untuk open posisi? Kalau ini strong market ya, katakanlah di sini ada ranging sebelumnya, kemudian di sini ada 200 EMA yang ditembus, kemudian trennya seperti ini bisa jadi sell di sini ya. Strong berarti. Tapi ini kita tahu bahwa ada downtrend dan di sini ada ranging ya. Downtrend mungkin sudah berakhir. Dan candle ini nomor 23 lebih besar dari candle 22, 21, 20 dan 19. Dan kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 candle sudah beres, maka ini sangat layak untuk menjadi bullish ya. Seperti itu ya kira-kira. Dan nomor 24 kita tunggu nomor 24 seperti itu ya. Dia kembali melakukan fake breakout ya. Jadi ini layak dikatakan sebagai dark cloud cover. Kenapa? Karena ini adalah candle penghabisan ya, nomor 23. Candle penghabisan di mana dia melakukan break terhadap round number di sini,
Tapi akhirnya round number di break lagi oleh bullish dengan candle seperti ini, yaitu hammer ya, hammer bullish ya. Jadi di sini kita layak open posisi buy dengan round number sebagai backup kita ya. Nah, nomor 5 ini nomor 25 itu jangan open posisi buy di sini ya. Satu, kenapa? Karena dia 20 IMA masih belum ditembus ya. Dan ini ekornya sama dengan body ya. Ini kemungkinan candle lemah, bisa jadi di sini bearish ya. Kita tunggu konfirmasi. Dan nomor 26 memberikan konfirmasi bahwa bullish seperti ini besar. Jadi konfirmasi nomor 26 ini menjadi acuan kita open posisi 27 ya. Di sini kita open posisi, di sini membentuk higher high higher low. Di sini kita bisa open posisi buy walaupun akhirnya doji ya. Oke, nomor 27. Setelah nomor 27 jangan open posisi ya, karena di sana doji yang mendapatkan rejection dari 27. Dari 50 YMA. Ini seharusnya 2627. Ini harusnya bullish kalau dia memang ke atas ya. Tapi karena dia nomor 28 seperti ini, bullish kecil dan ada di 50 IMA, ini nomor 29 jangan entry dulu ya. Karena nomor 26, 27 dan 28 ini membentuk seperti triangle ya. Kita curiganya dia akan ngebreak ke atas ya. Tergantung kemana triangle berakhir, dan dia berakhir turun ke nomor 29 ya. Nomor 29 ini menjadi acuan kita open posisi sell di sini kalau kita mau open sell ya. Tapi di sini juga ada 20 IMA, jadi kita tidak disarankan di sini. Kalau saya sendiri jangan entry di sini karena bisa jadi di sini bullish lagi. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang analisa chart ini. Oke, mungkin beberapa pola saya lupa baca ya. Ini udah cloud cover ya. Sukses, kenapa sukses? Karena tadi itu adalah exhaustion candle atau candle penghabisan. Nomor 24 konfirmasi fake breakout. Oke. Kemudian ini adalah pola stall ya. Pola stall gagal. Pola stall yang gagal ini maksudnya di sini kan dia sudah tidak membuat high yang lebih tinggi atau puncak yang lebih tinggi. Ini artinya identifikasi dia stall ya. Tetapi kalau dia stall, dia harusnya membuat candle bearish di sini ya. Jadi ini doji kedua konfirmasi stall ya. Jadi ini stall, tapi kita tunggu konfirmasi di sini ya. Kalau stall begini ya, kalau candle stall biasanya kalau udah ada doji biasanya kita bisa sell di sini ya. Kalau ini doji aja, ini bisa jadi bullish ya teman-teman ya. Jadi stall itu minimumnya perlu 3 candle doji, 2 candle doji dan 1 candle yang menunjukkan bahwa dia stall posisinya di sini. Karena ini kan candle nomor 26 ini menunjukkan posisi ya. Oke, di sini ada 50 IMA, kita tahu. Kemudian di sini ada ekor, berarti di sini kemungkinan resisten. Kalau ini doji. Kalau ini doji berarti kan kemungkinan stall di sini ada. Tapi di sini malah bullish ya. Nah, di sini konfirmasinya bahwa stall di 50 IMA dan kita bisa sell di sini. Itu bagi yang tahu ya. Tapi biasanya kalau saya sih nggak sell di sini ya. Kenapa? Karena di sini ada pola triangle ya. Di sini bisa jadi mungkin ini penan ya, bisa naik di sini bullish. Oke teman-teman, itu penjelasan saya. Jadi ini adalah pola downtrend, kemudian pola ranging ya. Setelah downtrend panjang, kemudian ranging. Oke, tadi bisa kalian buy di mana? Di sini di nomor 5. Kemudian sarannya di nomor ini, nomor 11. Kemudian ini nomor 16 yang enak ya. Kemudian nomor 17 juga bisa buy. Kemudian untuk sellnya saya sarankan di sini nomor 23. Kemudian buy di nomor 25, nomor 27 ya.
Kemudian sell bisa di nomor 30 di sini, ataupun jika berani di sini di nomor 29 ya. Oke. Ini candle penembusan ya, candle penembusan 2. Apa yang ditembus? Ya tentu saja di sini ada resisten sebelumnya. Ini candle penembusan. Jadi kita harus tahu ya, candle-candle penembusan itu signifikan biasanya ya. Di sini bullishnya besar ya. Di sini bearisnya besar, di sini bullishnya besar. Berarti di daerah sini ada SSR ya. Ada hal yang penting. Kenapa ini harus besar? Karena di sini ada hal penting. Ya. Dan ini juga ya, kenapa ini besar? Karena di sini ada hal penting, itu round number. Dan ketika ini besar, tapi kenapa ada besar lagi? Artinya dia penipuan ya, fake breakout, terutama di posisi ranging seperti ini, di mana 20 EMA sudah daftar. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Salam trader.